Salam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita membaca firman Tuhan di kesempatan ini diambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Ayat terakhir, ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Tema kita, pencobaan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah menyimak bacaan tadi, di mana Tuhan Yesus sedang lagi lapar-laparnya setelah berpuasa. Iblis datang menawarkan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Ya, mulai menawarkan supaya mengubah batu menjadi roti, lalu ditawarkan lagi ya dibawa ke bumbungan bait Allah, ditawarkan untuk jatuh begitu ya dari atas, karena iblis tahu bahwa malaikat-malaikat nanti akan menatang sehingga Tuhan Yesus tidak tersandung. Ya, lalu setelah itu iblis membawa ke atas bukit yang paling tinggi, memperlihatkan kemegahan dunia ini. Lalu iblis berkata supaya Yesus menyembahnya dan semuanya itu akan diberikan. Harapan iblis lewat pencobaan supaya Tuhan Yesus jatuh di dalam dosa. Tetapi kenyataannya apa, sidang jemaat? Justru Tuhan Yesus memenangkan pertempuran itu. Tuhan Yesus menang atas pencobaan itu, dan iblis lari daripadanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus dicobai dan memenangkan pertarungan itu, Bapak, Ibu, dan saya pun juga dicobai, tapi belum tentu menang. Ya, dicobai belum tentu menang. Karena banyak kejadian, banyak peristiwa di dunia ini, orang yang dicobai kalah. Bukan memuliakan Tuhan, bukan menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, tetapi sebaliknya meninggalkan Tuhan, ikut iblis, kalah dari pencobaan. Tuhan Yesus tidak mau yang demikian, sidang jemaat. Tuhan Yesus mau supaya Bapak, Ibu, dan saya mengikuti cara Tuhan Yesus, yaitu supaya kita menang atas pencobaan daripada si iblis. Iblis memang pekerjaannya akan selalu mencobai kita. Makanya di bagian pertama bicara tentang pencobaan. Pencobaan datang daripada iblis. Iblis akan mencobai terus-menerus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tidak ada istilah berhenti bagi iblis untuk membujuk, untuk merayu dalam berbagai situasi dan keadaan kita. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai kita, iblis yang mencobai kita. Jangan pernah berpikir kalau Bapak, Ibu, dan saya jatuh dalam dosa, lalu kita katakan ini datang dari Tuhan, saya izin Tuhan. Tidak. Itu maunya iblis, maunya setan. Supaya Bapak, Ibu, dan saya mengikutinya.
ikut cara-caranya, ikut strateginya, ikut daripada tujuan yang dia tetapkan. Apalagi menjelang akhir zaman, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kalau kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam menghadapi pencobaan itu, Bapak Ibu dan saya juga akan menang atas pencobaan. Justru saya mau katakan pencobaan-pencobaan itu datang pada saat kita lagi dekat-dekatnya dengan Tuhan. Pada saat kita sedang melayani, pada saat kita sedang mencari hadirat Allah, pada saat kita mau benar-benar kusuk, mau benar-benar sungguh ikut Tuhan. Pencobaan itu datang bertubi-tubi. Tetapi berbahagialah Bapak Ibu, siapapun termasuk saya, apabila kita akhirnya memenangkan pencobaan itu. Jadi bicara pencobaan, di bagian pertama ini, ayat 1 sampai ayat 3, nyatakan bahwa pencobaan datang dari iblis. Datang dari setan. Yang kedua, pencobaan menyasar hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Pencobaan itu masuk melalui hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di ayat yang kedua, membaca ayatnya yang ke-6 dan juga ayat yang ke-8, pertama-tama dia masuk melalui hal-hal yang mendesak, hal-hal yang kritis dan krisis. Di situ iblis masuk. Tuhan Yesus sedang lapar-laparnya berpuasa, memerlukan makanan supaya pulih tenaganya, segar fisiknya. Ini mendesak, sangat mendesak. Iblis tahu itu, dan iblis menawarkan dikala Bapak Ibu dan saya dalam keadaan terdesak. Kalau di sini kan bicara makanan, tapi saya mau menyebut ini sifatnya mendesak. Lagi saatnya kritis dan krisis. Kita menginginkan ada jalan keluar di sana. Dan hati-hati. Pada saat kita diperhadapkan dengan keadaan kritis, krisis, mendesak, hati-hati kita. Iblis bisa masuk di sana. Menawarkan sesuatu supaya kita ikut dia. Ya. Keuangan, pekerjaan, mendesak. Ya, hal-hal yang sifatnya mendesak. Iblis mau supaya Bapak, Ibu dan saya segera mengambil keputusan itu. Banyak orang karena didesak dan mendesak, kritis dan krisis, akhirnya ikut cara iblis untuk mengatasinya, untuk menyelesaikannya. Kelihatannya baik, kelihatannya bagus, kelihatannya menjanjikan, sidang jemaat. Tapi saya mau katakan kepada kita, segala sesuatu dengan jalan pintas, tanpa melalui proses yang panjang, melanggar hukum dan aturan, itu akan berakibat fatal di hari kemudian dalam perjalanan kehidupan kita. Iblis mau seperti itu, sidang jemaat. Jalan pintas tanpa proses, ya, tanpa pertimbangan lagi, tanpa melihat hukum, nilai-nilai yang berarti. Yang penting segera teratasi. Tuhan tidak demikian, sidang jemaat. Ada alur, ada hal-hal yang penting yang memang harus dilewati, dan penyelesaiannya tidak harus terburu-buru. Ada pertimbangan di sana, sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ada orang berkata, yang penting teratasi dulu. Masalah iman, masalah benar, masalah keadilan disingkirkan dulu. Masalah kebenaran nanti saja. Dan itulah maunya iblis dan jemaat. Yang kedua, yaitu hal-hal yang kita miliki. Tuhan Yesus diberikan janji
bahwa malaikat akan menatang dia, malaikat akan menjaga dia. Iblis tahu itu dari firman Tuhan. Makanya iblis katakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan itu, karena ada tertulis malaikat akan menatang. Itu janji Tuhan, janji Allah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Janji Bapaknya bahwa ia dijaga, dilindungi oleh malaikat. Apa yang dimiliki mau diumbar. Tuhan Yesus tidak mengikuti apa yang diminta oleh iblis. Sidang jemaat, Bapak, Ibu, dan saya, seringkali kita diperhadapkan dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, potensi kita, kemampuan kita. Kita mau coba gagah-gagahan. Kita mau coba menonjolkan diri tanpa kehadiran Tuhan. Kita menganggap kita bisa, kita mampu, kita potensi, kita bisa. Sidang jemaat, tidak demikian. Makanya ada bagian firman mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Segala sesuatunya dia tahu, dia bergantung kepada Allah, kepada Tuhan. Orang yang mengerti benar tentang apa yang dimiliki, hendaklah juga berhati-hati. Yaitu jangan sampai kita tergoda, jangan sampai kita terkecoh dengan apa yang kita miliki, untuk kita mengatakan kita bisa, kita mampu. Akhirnya melanggar hukum, melanggar norma, melanggar firman Tuhan. Biarlah segala sesuatunya terjadi secara alami. Kemampuan kita, potensi kita, jabatan kita, apapun itu yang kita punyai, yang kita miliki, yang kita raih, jangan menganggap itu adalah segala-galanya. Pada saat kita menganggap itu adalah segala-galanya, kita salah menempatkannya, maka kita sesungguhnya sedang berada di dalam kejatuhan, sedang berada dalam jerat daripada iblis. Pencobaan menyasar hal yang penting yang lainnya lagi, yaitu hal-hal yang belum kita miliki. Ya, Tuhan Yesus memiliki segala-galanya, tetapi iblis mengatakan bahwa itu adalah miliknya. Makanya dia membawa Tuhan Yesus ke atas bukit yang paling tinggi. Dia katakan, lihat, semuanya itu akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Sidang jemaat, seringkali juga kita diperhadapkan yang seperti ini, yaitu kamu mau segala sesuatunya, kamu mau jabatan, kamu mau dapat uang yang cepat, kamu mau dapat popularitas yang cepat, kamu mau dapat kepuasan yang lebih cepat, segala sesuatunya dengan cepat. Sidang jemaat, iblis bisa berikan itu. Apa yang kita tidak punya, iblis bisa berikan asal kita ikuti caranya. Bukan cara-cara Tuhan. Bukan dengan nilai-nilai yang Tuhan tawarkan. Cepat. Hati-hati sidang jemaat. Pada saat sidang jemaat dan saya, demi untuk mendapatkan sesuatu itu, kita menghalalkan segala cara, maka kita sudah jatuh di dalam pencobaan. Jatuh dalam jeratnya iblis. Dan banyak orang yang mengorbankan imannya, yang mengorbankan dirinya, harga dirinya, yang mengorbankan keyakinannya demi untuk meraih sesuatu yang belum dia raih. Dan iblis senang dengan orang-orang yang demikian. Tapi Tuhan bersedih dengan orang yang demikian. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua tadi, pencobaan menyasar sisi kehidupan atau menyasar hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, yaitu tadi sifat yang mendesak, yang bersifat mendesak, hal-hal yang kita sudah miliki dan hal-hal yang belum kita miliki. Yang terakhir, pencobaan ini sidang jemaat dapat diatasi.
Pencobaan dapat diatasi apabila kuat dalam firman Tuhan. Siapapun Bapak, Ibu, dan saya, kalau kita kuat di dalam firman, kita akan mampu mengatasinya. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang jelas. Setiap iblis mencobainya, dia gunakan firman Tuhan untuk mengatasinya. Orang-orang yang tidak kuat dalam firman Tuhan, tidak memahami firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan dalam hidupnya, orang-orang ini tidak hanya mudah dicobai, tetapi juga akan mudah jatuh di dalam pencobaan itu. Jadi Bapak Ibu, jangan sepelekan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saya harus membaca tiap hari. Tidak hanya membaca, menghayatinya, mengingatnya. Sebelum dibaca firman Tuhan ini, didoakan, berdoa kepada Tuhan, minta supaya kita mengerti, minta supaya kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Jika Bapak, Ibu, dan saya kuat di dalam firman Tuhan, seperti apa pencobaan itu, sedahsyat apa pencobaan itu, kita akan kuat. Tidak hanya kuat, kita akan menjadi pemenang. Tuhan Yesus selalu mengutip, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Itu bicara firman. Kalau di hati kita, di kepala kita, tidak ada firman, sidang jemaat, selesai hidup kita. Jangankan godaan-godaan atau pencobaan yang besar, yang kecil saja sudah jatuh. Karena tidak ada pertimbangan. Tidak ada firman yang menguasai hidup kita. Ya, tetapi kalau ada firman, pencobaan itu bisa kita atasi. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu kita semua menang atas setiap pencobaan dalam hidup ini. Untuk menjadi pemenang, kuatlah di dalam firman Tuhan. Jadi bicara pencobaan, yang pertama, pencobaan datang dari iblis, dari setan. Yang kedua, pencobaan menyasar sisi-sisi penting dalam kehidupan kita, hal-hal penting dalam kehidupan kita yang sifatnya mendesak, yang ada pada diri kita dan yang belum ada pada diri kita. Hati-hati untuk 3 hal ini. Dan yang terakhir, pencobaan dapat diatasi. Kita bisa menjadi pemenang atas pencobaan itu kalau kita kuat di dalam firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami sudah menyimak bahwa pencobaan itu akan selalu diperhadapkan kepada setiap kami, dan pencobaan itu datang dari iblis. Pencobaan itu menyasar sisi-sisi penting dalam hidup ini, dan pencobaan sesungguhnya dapat kami atasi. Kami bisa menjadi pemenang atas pencobaan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan contoh, menjadikan teladan bagi kami bagaimana kami harus menghadapi pencobaan itu. Kalau Tuhan Yesus memenangkan pencobaan itu, maka kami pun akan diberikan kemampuan untuk memenangkannya. Bapa di sorga, kami pertama-tama mau bersyukur juga untuk vaksinasi yang sudah dilakukan di Indonesia, dan kami berharap ini merata, ini menyasar semua kalangan lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk sidang jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa kami, perekonomian bangsa kami, supaya perekonomian bangsa kami pulih, perekonomian bangsa kami baik. Biarlah setiap tokoh-tokoh masyarakat, elemen masyarakat bahu-membahu untuk memajukan perekonomian bangsa kami. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami, gerakan-gerakan yang menjadi perongrong untuk keamanan bangsa kami. Kami berdoa supaya pihak keamanan dimampukan oleh Tuhan untuk mengatasinya,
baik itu yang bersifat ideologi maupun pemberontakan secara langsung ke negara. Tuhan yang ambil bagian supaya negara kami tetap aman, tetap baik, tetap terkendali. Karenanya karuniakan hikmat bijaksana kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bahu-membahu mengatasi segala macam persoalan atas bangsa ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kami semua Tuhan, supaya rumah tangga kami diberkati Tuhan. Suami istri saling mengasihi, anak hormat sama orang tua, dan kami berdoa apa yang diusahakan, dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dan biarlah juga anak-anak kami, cucu-cucu sidang jemaat-Mu, menjadi generasi yang unggul, generasi yang kuat, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mencintai Tuhan, cinta juga akan bangsa dan negara ini, memiliki nasionalisme yang tinggi, dan pengabdian juga kepada gereja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini akan menyerahkan diri kami, keluarga kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.